pagi, Fems! Gimana kabar pagi ini? Baik-baik aja kan? Nah, kenapa sih Joy nanya? Karena Joy barusan lihat update terbaru nih dari kasus kesehatan yang masih viral, yaitu gagal ginjal akut, Fems. Waduh, sejumlah pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM diagendakan menjalani pemeriksaan, Fems. Yap, kasusnya belum kelar dan masih harus terus digali nih dugaan kelalaian pengawasan peredaran obat. Ya, lain kali lebih teliti ya harusnya, karena salah sedikit aja ini bisa menghilangkan nyawa manusia loh, Pak, Bu. Sekarang mending kita cari obat alami aja yuk, yang bisa kita dapat dari makanan sekitar kita aja nih, Fems. Biar nggak usah konsumsi obat-obatan. Gas! Fems, pasti familiar lah sama yang berbiji-biji yang satu ini. Faktanya nih, Fems, si buah polong-polongan yang menghasilkan bau menyengat ini bisa juga bikin kita pinter, Fems. Pada tahu nggak tuh? Tapi itu beneran apa cuma mitos ya? Ternyata anggapan itu bukan isapan jempol belaka aja, Fems. Faktanya nih, ada hasil penelitian yang menunjukkan para siswa bisa mengerjakan soal ujian lebih baik, serta jadi lebih konsentrasi saat ujian setelah rutin makan pete, Fems. Kok bisa? Ya bisa dong, Fems. Soalnya, selain punya banyak kandungan nutrisi seperti protein, lemak, mineral, berbagai jenis vitamin, hingga kaya antioksidan, pete ini ternyata tinggi kandungan potasiumnya, Fems. Seperti yang ada pada pisang. Potasium ini bisa membuat otak bekerja lebih baik, Fems. Wah, yang nggak suka pete meronta-ronta nih. Konsumsinya bisa dengan banyak cara, Fems. Mulai dari dibakar, direbus, atau bahkan dimakan mentah juga oke. Bahkan, bagian kulit dalam pete ini juga boleh loh dimakan karena banyak mengandung senyawa aktif seperti asam amino yang juga bagus untuk menjaga kesehatan otak. Tapi, konsumsinya juga jangan kalah, Fems. Jangan berlebihan, yes. Karena beresiko merusak ginjal. Serem kan? Identik dengan bau yang khas, petai selalu bikin nagih bagi pecintanya. Iya kan? Udahlah, Fems, ngaku aja. Nggak usah malu-malu segala. Kalau masih kurang, ada nih, pete kacamata, Fems. Nama ini diberikan karena bentuknya yang mirip kacamata. Unik ya? Cita rasa pedas pate balado ini semakin gurih karena ada tambahan udang, Fems. Pas makan, jadi pengen nambah nasi lagi dan lagi. Wah, bahaya nih untuk berat badan nanti. Bikin petai udang balado ini nggak susah kok, Fems. Tinggal tumis sebuah bumbu, kalau udah matang, udang tinggal nyebur ke dalam balado. Masak sampai udang berubah warna kemerahan. Wah, udang jadi merah merona tuh. Petai udang balado ini, Fems, nikmat juga bikin sehat loh. Meski memiliki bau yang semerbak, nyatanya petai banyak disukai orang karena rasanya yang enak. Mantap! Kalau bikin petai kacamata, potong petai pakai alat khusus ini. Alat ini, Fems, berasal dari Sumatera Barat. Tuh, lihat. Bentuknya mirip banget kayak kacamata kan? Lalu, goreng petai sampai berubah warna, menjadi kecoklatan. Proses menggoreng ini biar rasanya lebih gurih dan gak terlalu bau saat disantap nanti, Fems. Kemudian, masak bumbunya. Fems, petai dan jengkol ternyata nggak hanya diminati di dalam negeri aja. Di luar negeri sana juga banyak kok yang suka. Siapa sangka, Fems, petai ternyata juga bisa dijadiin manisan. Beneran nih. Soalnya, seumur-umur ini baru pertama kali nih denger petai ini bisa dijadiin manisan. Yang jelas sih, rasanya manis dan teksturnya renyah gitu deh. Untuk aroma petainya tetap terasa kok, Fems. Nah, untuk kamu nih yang gemar makan petai, manisan petai ini bisa dijumpai di kota Solo, Jawa Tengah. Oh ya, kalau kamu udah ngemil manisan petai, jangan lupa sikat gigi, Fems. Biar orang yang terdekat gak menghindar karena mencium aromanya. Sebelum jadi manisan, petai ternyata diolah menjadi keripik petai. Kita intip nih cara bikinnya. Yuk! Nah, semua bahannya udah siap nih. Gak cuma telur, tepung, dan garam aja. Petai tetap jadi primadonanya. Kupas petai dan iris tipis-tipis ya, Fems. Biar lebih praktis, bisa digunakan alat pemotong khusus ini.
Gak cuma gampang, irisan petai yang dihasilkan ini juga benar-benar tipis nih. Kemudian, kocok telur bersama petai, lalu campurkan tepung terigu. Oh iya, tepung terigu ini juga harus diayak dulu ya fams, agar nggak menggumpal. Lalu, masukkan tepung sedikit demi sedikit fams. Tinggal goreng deh adonannya, hingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Fams, ide membuat manisan petai ini berawal dari coba-coba loh fams. Setelah dicicipi oleh beberapa tetangga, wah gak disangka, ternyata banyak yang suka fams. Langsung aja deh, manisan petai ini diolah dan dijual ke masyarakat luas. Nah, keripik inilah yang bakal diolah jadi manisan petai. Bahannya gampang, cuma perlu gula pasir sama jeruk nipis saja. Peras jeruk nipis untuk diambil sarinya. Jeruk nipis ini nih fams, berguna untuk menambah aroma wangi pada manisan loh. Langsung tuang air ke dalam wajan, masukkan gula pasir dan air jeruk nipis tadi. Untuk menambah daya tarik, bisa juga nih digunakan pewarna makanan. Misalnya, ijo royo-royo ini fams. Masak sampai agak mengental. Kalau udah, baru deh masukkan keripik petai tadi. Aduk terus sampai rata. Wait, proses pengadukan ini gak boleh berhenti ya, agar gula lengket dan gak gosong fams. Proses pengadukan ini bisa sekitar beberapa jam. Makin lama, air gula ini teksturnya akan semakin kental loh fams. Cakep. Tada! Ini dia nih fams. Fresh from the oven, manisan petai. Selain manis, ada juga loh asinan petai. Kalian tinggal pilih aja nih, sesuai dengan selera. Nah, masih soal petai nih fams. Di kota Bandung, Jawa Barat, petai bisa diolah menjadi kue kering fams. Ini dia nih, kue petai teri. Proses bikinnya, petai ini harus diparut dulu nih, supaya mudah diolah. Untuk adonan kuenya, mentega dan telur diaduk sampai rata. Kandungan lemak ini bisa menciptakan rasa, melembutkan, dan mengembangkan juga menurunkan efek gluten pada tepung. Kalau udah matang nih fams, tuang petai dan tepung terigunya. Nah, terigu ini bisa membuat tekstur adonan menjadi lebih elastis dan roti tidak kempes. Jangan lupa, oles adonan kue dengan telur supaya tampilannya lebih berkilau dan menggugah selera. Sekarang, taruh nih ikan teri biar cita rasa khasnya semakin kaya. Panggang adonan dengan suhu 160 derajat sampai 170 derajat Celcius. Sekitar 30 menit ya. Ini dia nih, kue petai teri. Siapa yang mau coba yo? Ada lagi nih fams, manfaat sehat dari petai. Nah, bisa mencegah serangan stroke fams. Oh my wow. Gas lah, kita buatin langsung ramuannya fams. Rebus petai yang udah dibelah kulit dan bijinya. Buah apel dan tomat juga ditambahkan sebagai campurannya. Wait, ketinggalan. Daun bayam jangan lupa dicampurkan juga nih fams. Petai rebus ini nggak cuma bikin lunak, tapi ampuh kurangin bau menyengat dari petai. Kalau udah tercampur rata, jadi nih ramuan pencegah stroke yang sehat dan nikmat. Asal tahu aja nih fams, tingginya kandungan kalium pada petai yang rendah garam bisa mengurangi tekanan darah. Katanya sih dapat menurunkan resiko kematian akibat stroke hingga 40%. Oh my wow. Petai juga bisa nih jadi camilan santai yang sehat nih fams. Namanya pilus petai. Karena terbuat dari campuran tepung tapioka, teksturnya kriuk-kriuk nendang fams. Dalam proses pembuatannya, petai ini nggak dicampur ke dalam adonan tepung ya fams, tapi dipotong kecil-kecil dan dibiarkan secara utuh. Pokoknya gak kaleng-kaleng deh. Pilus petai ini ternyata dicetuskan oleh Kak Marisa Imelda. Sebelum jualan pilus petai ini, dia ini adalah seorang pengusaha sekaligus pemilik beberapa restoran fams. Karena pandemi COVID-19 melanda, sejumlah restoran miliknya ini terpaksa ditutup. Tapi dia nggak patah arang kok fams. Kemudian ia berpikir dan menelurkan ide untuk membuat pilus petai ini fams. Selain pilus petai, ada juga nih pilus varian rasa lainnya, seperti pilus kecombrang, pilus daun kari, dan pilus daun jeruk. Wah, gak disangka, rasa yang unik dan otentik ini justru berhasil merebut hati konsumen. Wah, keren deh. Hebatnya lagi, pilus petai buatannya ini dibuat tanpa MSG dan tanpa bahan pengawet. Wah, sehat total nih nyemil pilus petai ini fams. Untuk satu toplesnya, harganya sekitar Rp35.000. Pembelinya bukan hanya di Pulau Jawa aja, tapi udah sampai ke luar negeri, seperti Singapura sampai Amerika Serikat. Woo! Pilus petai mendunia! Bikin Indonesia juga mendunia! Satu lagi nih fams, bahan makanan yang bisa juga jadi obat untuk tubuh kita semua. Jamur.
Manfaat jamur bagi kesehatan nih fams, bisa kita dapatkan kalau diolah dengan tepat dan dikonsumsi secara rutin loh. Bila diolah dengan tepat dan dikonsumsi secara rutin, beragam kandungan nutrisi di dalam jamur ini dipercaya dapat menjaga kesehatan jantung, sehingga meningkatkan daya tahan tubuh. Widih, masih pagi nih Neng. Pada mau kemana sih? Walah, mau panen jamur toh. Mereka ini nih lagi bantuin panen jamur merang, yang juga dikenal dengan jamur sawit fams. Sesuai namanya nih fams, jamur ini tumbuh dari bekas kelapa sawit sisa produksi yang sudah nggak terpakai alias dibuang fams. Nah, jamur-jamur ini nih memerlukan penanganan khusus loh. Semua jamur sawit ini harus selesai dipanen sebelum jam 7 pagi. Kalau keseringan dapat matahari, warna jamurnya jadi menghitam deh. Bukannya manfaatnya yang berkurang ya, karena warnanya yang kurang cakep, jadinya nggak bisa dijual dengan harga tinggi tuh fams. Nah, dalam sekali panen, dengar-dengar, para pemanen jamur ini bisa dapat sampai 30 kg per harinya fams. Gila. Jadi nggak boleh absen nih panen jamurnya ya. Kalau udah jadwal panen tapi dianggurin, wah selaputnya jadi sobek deh. Makanya, jamurnya disortir menurut ukuran dan warna. Kalau yang kurang cakep ini masuk ke pasar-pasar tradisional yang ada di seluruh Lampung fams. Yang pasti harganya nggak seciamik yang warnanya masih putih bersih ya. Jamur yang berasal dari desa Sukadana, Lampung Timur ini dibanderol dengan harga Rp23.000 per kilogram. Tapi kalau udah masuk supermarket, harganya beda lagi fams. Oh iya, ngomongin sawitnya, sawit yang baru datang biasanya panasnya masih ngebul gini nih fams. Jadi harus disiram dan ditunggu kurang lebih 1-2 minggu biar suhunya bisa normal fams. Panas. Sekali datang, sawitnya ini bisa sampai 750 kg loh fams. Nah, lanjut nih. Dimasukin ke ruangan khusus yang terbuat dari plastik PE ini. Nah, sawit yang udah berumur 2 bulan dan ditandai dengan bercak putih, tandanya udah nggak bisa menghasilkan jamur lagi. Jadi harus diganti dengan sawit yang baru. Sawitnya disusun 2 lapis ya fams. Kalau bagian atasnya udah nggak produktif, tinggal dibalikin aja di susunannya. Cakep. Oh iya, mereka ini bener-bener nggak bisa banget dianggurin fams. Setelah proses panen selesai, mereka harus diuap dengan suhu 65 derajat Celcius. Biar proses fermentasinya makin sempurna gitu fams. Fams, jamur termasuk salah satu makanan yang gampang banget diolahnya. Istilahnya, mau dimasak apa aja, yakin deh, hasilnya pasti enak. Nah, karena teksturnya yang kenyal, renyah, dan gurih inilah jamur sering dipilih jadi pengganti daging untuk para vegetarian fams. Olahan yang paling sering untuk jamur ini adalah pepes fams. Kuy, kita buat ya. Siapkan dulu nih bumbu yang pasti kepake untuk pepes. Ada cabai, 2 bawang, dan kunyit. Konon katanya sih fams, rasa bumbu akan lebih nikmat kalau dihaluskan dengan cara diulek daripada di blender fams. Bumbu yang di blender cenderung lebih pahit gitu tuh katanya tuh. Nah, kalau bumbu yang udah diulek atau dihaluskan secara perlahan, bisa mengeluarkan aroma aslinya sendiri. Jadi bumbunya terasa lebih nikmat deh. Oh iya, jamur yang bentuknya bulat macam telur ini punya ukuran yang beda-beda fams. Biar nggak ada kesenjangan sosial, jadi harus dipotong kecil-kecil ya. Oh iya fams, jamur sawit ini bahkan dibuka peluangnya oleh Bea Cukai Bengkulu untuk diekspor ke luar negeri fams. Selama jamur-jamur ini memenuhi kriteria dan lolos karantina ya fams. Jangan dipandang sebelah mata fams. Gini-gini, si jamur sawit ini kalau di luar negeri harganya bisa selangit loh. Bungkus dengan daun pisang fams. Selain ramah lingkungan dan mudah didapat, daun pisang ini punya lapisan lilin yang bisa menghasilkan aroma sedap untuk masakan. Jadi, kalau daunnya dipanaskan, lilin tersebut akan meleleh dan menambah rasa ke makanan. Dijamin deh rasanya lebih sedap. Waduh, pas dibuka aja aromanya semerbak. Yuk, gak pakai lama, langsung gas lah. Fans, kalau nyobain makanan dari jamur sih, mungkin kamu udah sering banget ya. Nah, kalau minuman dari jamur kayak gini, pasti belum pernah kan? Minuman dari jamur ini dinamai Summer Breeze. Terbuat dari campuran jeruk, soda, dan ditambahkan jamur enoki.
Penampakannya sih jadi mirip kayak suiran kelapa muda, fams, karena teksturnya ramping dan kenyal. Ada lagi nih minuman unik dari jamur. Wait, fams. Sebelum kita olah nih, bersihin dulu nih jamurnya. Cus, dirajang kasar nih, fams. Masukkan ke dalam dehidrator atau alat pengering makanan, fams. Lama nih di dalam dehidrator, sekitar 30 jam. Dalam suhu 40 hingga 60 derajat, fams. Tujuannya agar kandungan nutrisi jamur ini tetap terjaga, tapi jamurnya juga kering maksimal. Lalu, giling jamurnya sampai jadi bubuk. Jamur dewa yang kandungan airnya tinggal 2% bisa langsung dikemas dalam bentuk teh celup, kaplet, dan kapsul. Semuanya diproses secara alami, tidak menggunakan bahan kimia atau zat adiktif sama sekali. Super sehat lah! Selain khasiat dari jamur dewa, minuman ini juga menggunakan madu dan propolis untuk memberikan cita rasa manis. Antioksidan yang terdapat di dalam madu berpadu dengan anti radang dan antimikroba pada propolis. Kandungan nutrisinya jadi makin mantap, fams. Pas banget kan untuk menjaga tubuh kita di masa cuaca ekstrim ini, fams. Jaga tubuh kita agar nggak bergantung lagi pada obat-obatan berbahaya, fams. Sepakat? Hehehe. Gemoynya. Berbagai olahan pie dengan bentuk dan tampilan menarik kayak gini masih berani nolak, fams. Pie dalam bahasa Inggris adalah sebutan untuk kue dengan adonan pastry yang diberi isian. Penggunaan kata pie dalam kamus Oxford dikorelasikan dengan makanan pada tahun 1303. Saat itu, pie menjadi terkenal dan populer pada tahun 1362. Tapi faktanya, tradisi membuat olahan pie ini sudah populer sejak masa yang jauh lebih tua. Di Indonesia, pie paling terkenal adalah pie susu yang menjadi olahan khas Bali. Kini, pie bisa disajikan dengan bentuk dan isian beragam, fams, mulai manis sampai gurih. Misalnya, pie milik Kak Mia ini, fams, setidaknya ada 15 varian rasa pie yang dibuat, mulai dari pisang fla, pisang opera, clapper pie, mixed fruit cinnamon, dan lainnya. Nah, hebatnya lagi nih, fams, pembuatan pie ini gak pernah sepi orderan, fams. Tiap hari ada aja pelanggan yang order. Ide pembuatan pie-pie ini berawal dari pengalamannya saat di Timur Tengah, fams. Saat itu, ia mencoba berbagai pie dengan beragam rasa dan topping. Kemudian, timbullah ide untuk memproduksi pie dengan berbagai rasa dan cocok dengan lidah Indonesia. Unik ya? Anyway, kamu udah pernah belum, fams, nyobain pie jamur? Selain endes nih ya, ukurannya no kaleng-kaleng, gedong banget. Bah, gedong. Olahan pie ayam jamur adalah perpaduan pie dengan campuran daging ayam dan jamur champignon, fams. Jenis pie ini memiliki diameter hingga 24 cm dengan berat mencapai 2 kg. Wah. Proses dimulai dengan menggiling kulit pie hingga rata dengan spin roll. Lanjut, fams, tata kulit pie dalam loyang dan siapkan filling. Iris tomat menjadi beberapa bagian. Tambahkan potongan jamur champignon. Lanjut, siapkan suiran daging ayam, tepung maizena, susu bubuk, dan keju. Aduk deh hingga rata. Kalau sudah, masukkan dan tata di atas adonan pie. Jangan lupa ya, beri topping dan taburan daun parsley. Oke, pie ayam jamur siap di oven. Nah, ini dia nih, fams, pie ayam jamur yang udah matang. Olahan pie ini emang cocok banget nih dimakan saat acara santai, fams. Rasa kulit pie yang lembut dengan topping yang unik, wih, bener-bener nagih. Nah, buat kamu yang penasaran, fams, lokasinya ada di daerah Pancoran, Mas, Depok ya. Selain enak, pie-pie ini dijamin sehat, no pengawet. Ada 3 ukuran pie yang bisa kamu pilih nih, fams, mulai dari small, medium, dan large. Harganya cincai lah, mulai dari Rp20.000. Haha. Terbukti, fams, banyak banget kok yang bisa kita jadikan alat menjaga kesehatan tubuh agar nggak terus-terusan konsumsi obat melulu, ya nggak? Makanan dengan gizi berimbang dan diolah dengan proses dan bahan yang tidak berlebihan bisa jadi salah satu solusi tubuh sehat juga loh, fams. Yuk, sehat yuk!
biar semangat cari cuan dan sukses di masa depan. Joy pamit dulu ya. Sampai jumpa di Ragam Indonesia esok hari. Ragam Indonesia mendunia. Oh my wow!